Assalamualaikum sahabat setia Pleman Rumahan, sahabat setia PCMI, Josterop, dan kicau mania lainnya. Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Jadi seperti biasa buat teman-teman semua, buat teman-teman Pleman khususnya, sambil santai, sambil berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui. Jadi sebetulnya kemarin ini banyak bincang, banyak yang nanya seputar masteran pleci, masteran atau materi. Nah, banyak teman-teman yang bingung dalam tahap masteran pleci, cara pemasteran, kemudian dari suara masteran. Nah, jadi hari ini saya mau membahas tuntas seputar masteran pleci ataupun juga materi pleci. Cuma nggak ada salahnya di like dulu, di share sama subscribe. Mudah-mudahan bisa manfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa kita ngopi biar segar, biar adem. Mantap. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, dalam tahap pemasteran ini, pemberian materi untuk pleci khususnya itu banyak perbedaan pendapat. Jadi ada teman-teman yang bilang harus begini, harus begitu. Nah, cuma yang mau saya bahas ini, yang mau saya beri pemahaman di sini yaitu pengalaman saya pribadi. Jadi bukan menurut orang lain, bukan menurut katanya, dan juga bukan menurut browser. Jadi yang saya berikan ini atas perjalanan dan pengalaman dari pertama saya merawat pleci. Nah, seperti di awal video tadi itu kan ada beberapa pleci, dari punya plecinya Abang Nopal, terus juga punya Satria Bercentong. Nah, dan yang terakhir itu punya saya sendiri. Nah, yang mana banyak, ada juga yang jiperan, ada juga yang suara barusan. Nah, ini dia masih tahap adaptasi, masih takut sama kamera. Jadi kalau di kamera itu suaranya nggak mau full, dan juga dia masih nggak mau anteng, masih takut. Kalau ditaruh di bawah juga masih belum mau bunyi, masih tahap proses karena memang pleci itu tahap prosesnya panjang. Nah, di sini mau saya bahas gimana caranya biar dia bisa sampai buka paruh dengan iramanya. Biasanya kan pleci itu cepet nangkep di batas, ada juga beberapa itu di ngeriwik, saat ngeriwik itu isian. Saat ngeriwik isian, tapi saat kicau dia nggak mau buka isian, alias ngalah standar, dan juga ocehan yang lain, bukan ocehan riwikan. Jadi yang pertama, rawat masteran pleci ini kalau mau enak itu saat mabung. Jadi saat mabung sebaiknya itu buat masteran pleci. Jadi saat mabung atau saat nyulam nggak usah dipaksa bunyi, mendingan dikerodong, dibuka sedikit, kemudian buat masteran. Itu paling efektif, karena ketika dia mabung, burung itu banyak diem, nggak mau bunyi, seperti badan nggak sehat, tapi dia menyimak. Nah, untuk masalah rawatan mabung saya udah buat, tinggal dilihat di deskripsi bawah, tinggal dibaca, itu ada linknya buat pleci mabung. Nah, mabung atau nyulam sama aja. Nah, jadi di kerodong itu bisa buat masteran. Nah, tinggal permasalahannya ini masterannya menggunakan burung atau menggunakan HP. Jadi kalau mau menggunakan burung, pilih burung yang burung gacor. Pilih burung yang gacor, kemudian digantung. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini ada yang bilang katanya jaraknya jangan deket-deket, soalnya kalau jarak deket-deket terlalu berisik. Jadi terlalu berisik, karena kalau berisik malah terganggu, dia nggak mau nyimak. Nah, banyak yang bilang katanya begini, harus dikasih jarak jauh. Nah, terus ada juga yang bilang katanya harus deket, soalnya kalau misalnya kasih jarak terlalu jauh
bisa-bisa dia malah nggak begitu jelas, yang ada susah masuk. Nah kalau untuk hal seperti ini saya sendiri nggak terlalu permasalahin, mau jauh mau deket, yang penting kedengar suaranya. Nah kalau memang yang penting jangan ditempel kandang, dikasih jarak walaupun cuma sejengkal, karena ketika dikasih jarak biasanya si pleci juga bukan mau nyimak tapi malah mau ke makanan sebelah, ngelihat minum sebelah, atau juga mau masuk kandang sebelah, atau bahkan mau matok burung sebelah. Nah biar dia nggak mau mengganggu burung sebelah, biar dia nggak ngerusak konsentrasi dia ngelihat ke sana ke sini, makanya itu dia harus dikerodong. Jadi kalau misalnya dia dikerodong, dia lebih anteng, nggak ngelihat ke sana ke sini, nggak ngelihat yang lain, dan juga bisa aman dari tikus. Nah jadi itu untuk masterannya. Itu biasanya di masterinya seperti itu kalau habis dijemur, dianginkan, dimaster dengan seperti itu. Itu dengan teori pemasteran burung lain. Kalau misal dengan HP, mungkin bisa dengan HP ini bisa ditaruh di dekat kandang atau di samping agak jauh. Suaranya jangan terlalu kencang, soalnya suara kencang dengan burung asli dengan suara HP itu jauh lebih besar suara HP. Dan juga suara HP juga nyaring nggak seperti suara burung lain. Nah cuman nanti yang untuk HP saya bahas lebih lengkap, karena memang menggunakan teknik HP dengan menggunakan burung asli itu berbeda. Nah kemudian saat pengemunan ini kalau misalnya memasterin burung pleci dengan burung yang lain, usahakan burung plecinya itu jangan dikumpulin atau jangan dikerodong, tapi di saat ngembunin itu burungnya digantung setinggi-tingginya, kalau bisa digantung setinggi-tingginya, kemudian dikasih jarak yang jauh, kemudian suara masterannya burung taruh di tengah, jadi biar ke pleci sana sini dia kedenger dan nyimak bisa ikutan. Jadi ketika subuh, kenapa dia nggak dikerodong? Karena ketika subuh itu burung menyusun lagu, menyusun irama. Nah, jadi kenapa banyak pleci yang misalnya dia udah buka paruh, tapi ketika buka paruh nggak mau bongkar isian. Contohnya suara kenari, itu sering banget pleci ngeriwik dengan suara kenari. Tapi ketika dia mau ngoceh buka paruh, pleci suara kenarinya jarang terdengar. Nah itu jadi misalnya kalau bahasa disimpelnya itu bongkar isian itu bukan cuma masalah dia nggak mau masuk, bukan masalah dia nggak bisa nyusun irama, tapi juga kadang settingan bisa nggak pas. Nah kalau misalnya udah sesekali kedenger ada suara isiannya kedenger dibuka paruh, berarti emang udah masuk. Dan kalau dia nggak mau buka paruh saat di koloni atau diapain, itu settingannya nggak pas. Tapi ketika cuma kedengar ngeriwik aja, ketika buka paruh nggak kedengeran, materinya belum bisa tersusun rapih, dia nggak bisa nyusun irama. Cara menyusun iramanya ya itu tadi, ketika subuh dipisah jauh, digantung setinggi-tingginya. Nah terus juga dikasih suara masteran biar dia saut-sautan sambil nyusun irama. Dan ingat, buat menggunakan teknik masteran burung ini harus burung yang gacor, nggak bisa burung yang bunyi semaunya. Nah, kalau kadang bunyi kadang enggak, karena masteran ini harus konsisten. Nah kemudian jadi ada yang lupa lagi, saat pagi dan sore itu sama dipisah jauh sambil dia nyusun irama. Nah saat habis mau terbit matahari sama biasanya mau maghrib kalau sore itu. Makanya punya saya kalau sore itu saya pisahin, kemudian habis maghrib baru saya beresin taruh dalam. Nah soalnya kalau saat mau maghrib saya manfaatkan dia pisah jauh buat dia menyusun irama dia. Nah itu teknik dengan menggunakan masteran dengan menggunakan burung langsung. Nah kalau misalnya menggunakan teknik menggunakan dengan HP, itu nggak sama dengan suara burung asli.
Jadi teknik menggunakan HP ini ada tekniknya dan kita nggak bisa langsung asal-asalan. Soalnya dulu pernah saya puterin 24 jam nggak berhenti sama sekali, malah nggak masuk. Nah sering serutin mungkin. Biasanya kalau ada orang nanya, Om gimana cara masterin burung serutin mungkin. Yang dimaksud serutin mungkin itu bukan dari pagi sampai ke pagi lagi terus diputar, malah dia nggak masuk. Nah jadi begini, untuk jarak sama suara seperti yang udah saya bilang tadi, teknik menggunakan HP jangan terlalu kenceng, standar-standar aja, jangan terlalu kenceng bising, malah dia nggak nyaman, keganggu. Nah bisa dengan suara standar aja, mungkin di sini di tengah-tengah. Kalau misalnya burungnya dua, seperti di tengah-tengah. Kalau untuk HP ini lebih baik dikerodong, saat habis penjemuran, atau mungkin saat dianginkan, atau malam. Soalnya kalau nggak dikerodong, biasanya ketika bunyi dia nyariin suara dari mana, dia nggak fokus. Nah jadi sambil di koloni, kalau misalnya di koloni taruh aja suara kenceng seperti ini. Nah di atas, di tengah-tengah, yang jelas suara yang tempatnya lebih kedengaran kesana kesini. Nah itu suara masterannya. Jadi suara masteran itu di atas ini ada ciblek, masteran ciblek gacor, sama ada perenjak di dalam lagi saut-sautan. Jadi kembali lagi ke masalah HP. Jadi harus kedengar sana sini. Posisi mungkin di koloni, taruh di tengah perkolonian. Dan pada saat subuh, nah ini pada saat subuh atau juga mau maghrib, sama kalau bisa digantung tinggi. Cuma kalau nggak ada tempat, mungkin nggak bisa gantung tinggi, nggak masalah. Yang penting dikasih jarak jauh. Saling lihat atau nggak saling lihat itu nggak masalah. Cuma lebih bagus lagi nggak saling lihat, cuma kedengar suara aja. Nah kemudian semasteran disetel dengan suara kenceng. Masteran suara kenceng bukan di dekat burung, posisi di tengah-tengah. Jadi suara burung kesana kedengar, suara burung kesini kedengar. Suara kenceng nggak mengganggu, nggak terlalu terganggu sama dia. Nah jadi tujuannya saat subuh atau saat mau maghrib itu dia menyusun irama, nyusun irama supaya dia mau buka paruh. Nah itu dengan menggunakan HP. Catatan penting untuk materi burung ini. Nah jadi yang terpenting ini dalam masteran burung ini konsisten, rutin, serutin-rutinnya. Nah kalau jadi kalau menggunakan HP itu berapa menit biasanya? Ada yang nanya, berapa menit dalam masteran burung? Kalau saya sendiri sih kadang-kadang cuma 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit. Itu nggak tentu waktu, yang penting dikasih jeda. Nah gimana caranya dikasih jeda? Bunyi mungkin 5 menit kita stop dulu, atau juga nanti setelah beberapa menit, 2 menit, 3 menit mulai lagi, sampai 5 menit jeda lagi, atau mungkin 2 menit jeda lagi. Karena sama seperti burung, jadi kita mainkan HP sama seperti burung asli, pakai jeda. Soalnya kalau masteran tanpa jeda dia malah nggak bisa nyimak. Kalau dia tanpa jeda non-stop terus. Nah makanya kenapa di thumbnail di video-video masteran itu selalu saya kasih jarak kadang-kadang 5 menit per 5 menit dengan iklan. Jadi ketika HP ditaruh, tinggal ditaruh aja, tinggal ditaruh seperti ini, otomatis maka dia per 5 menit dia akan iklan. Jadi jeda dengan iklan, kemudian nanti main lagi. Itu jauh lebih efektif daripada nonstop 24 jam. Itu menurut pengalaman saya sendiri. Nah jadi catatan-catatan penting tentang masteran burung ini, banyak yang nanya masteran burung yang mudah masuk. Kalau masteran burung yang mudah masuk itu sebetulnya pakai burung yang pleci yang udah jadi. Mungkin suara pleci yang udah berirama burung isian dibanding sama burung lain. Itu jauh lebih sulit kalau pakai burung lain. Nah masalah materinya nggak semua materi bisa diterima dengan baik. Ada yang bisa kenarian, ada yang bisa jiper, ada yang bisa roll tembak, roll durasi. Itu tergantung materi burung, nggak semua bisa disamaratakan. Kemudian masterin burung katanya harus saat mabung. Memang saat mabung itu efektif untuk masteran. Nah cuma masa iya kita harus nunggu dia mabung baru kita masterin?
Jadi mau mabung mau nggak mabung tetap dimasterin aja serutin mungkin. Karena saya sendiri juga walaupun nggak mabung nggak nyulam tetap saya masterin juga kadang masuk. Nah itu yang menurut pengalaman saya sendiri. Jadi buat teman-teman semua, apa yang saya utarakan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, jangan sungkan, diingatkan. Itu aja dari saya. Buat teman-teman yang mau pilih koleksi masteran burung, tinggal pilih di playlist ada namanya masteran pleci. Jadi masteran saya bagi ada yang masteran umum sama masteran yang banyak digemari. Itu aja dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.